Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Hani Fatul Husna dengan NIM 2301110090. Saya merupakan mahasiswi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Angkatan 2023. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai resensi jurnal. Oke, sebelumnya video kali ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas video dari mata kuliah Birokrasi dan Governansi oleh dosen pengampu Bapak Dr. Alfiandri Esos MSI. Baiklah, jurnal yang akan kita resensi pada video kali ini berjudul Post-Bureaucracy and Reanimating Public Governance, a Discourse and Practice of Continuity, yang ditulis oleh Leslie Booth pada tahun 2007 dan diterbitkan oleh Emerald Publishing. Nah, terdapat 5 poin penting yang akan kita bahas. Untuk poin yang pertama, yaitu mengenai sinopsis dari jurnal. Dan yang kedua, yaitu kelebihan jurnal. Yang ketiga, yaitu kekurangan jurnal. Yang keempat, yaitu analisis kritis. Dan yang kelima, yaitu saran dari jurnal yang telah kita resensi. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Stay tune ya teman-teman. Oke, kita masuki pembahasan yang pertama, yaitu mengenai sinopsis dari jurnal yang telah diresensi. Oke, jurnal ini membahas perubahan dalam lingkungan di mana kebijakan publik dan manajemen publik beroperasi, serta klaim bahwa birokrasi telah digantikan oleh post-birokrasi. Sebagai alternatif, jurnal ini mengusulkan konsep tata kelola pemerintahan yang dihidupkan kembali, yang terletak di antara administrasi publik tradisional dan tata kelola pemerintahan yang ditransformasi, termasuk New Public Management. Alih-alih menerima keberadaan post-birokrasi, jurnal ini berpendapat bahwa telah terjadi proses perluasan birokrasi melampaui batas-batas publik dan non-publik, bukan pengembangan post-birokrasi itu sendiri. Baiklah, kita masuki pembahasan yang kedua, yaitu mengenai kelebihan dari jurnal yang telah kita resensi. Nah, untuk kelebihan yang pertama, jurnal ini memberikan pandangan alternatif terhadap klaim tentang post-birokrasi dengan mengusulkan konsep tata kelola pemerintahan yang dihidupkan kembali sebagai jalan tengahnya. Untuk kelebihan yang nomor 2, yaitu jurnal ini menganalisis secara kritis wacana dan praktik kontinuitas, bukan perbedaan, dalam konteks perubahan lingkungan kebijakan dan manajemen publik. Untuk kelebihan yang nomor 3 atau yang terakhir, jurnal ini menyoroti pentingnya skala ekonomi, standarisasi, dan ketidakpastian sebagai faktor-faktor yang mendorong perluasan birokrasi lintas batas publik dan non-publik. Nah, seperti yang kita tahu ya teman-teman, di mana ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Nah, berikut ini adalah pembahasan tentang kekurangan dari jurnal yang telah diresensi. Oke, untuk kekurangan yang pertama adalah jurnal ini metodologi penelitiannya tidak dijelaskan secara rinci, sehingga sulit mengevaluasi validitas dan reliabilitas temuan. Untuk kekurangan yang kedua, yaitu jurnal ini fokus analisisnya hanya pada konteks Inggris, sehingga kurang generalisasi dan perbandingan dengan konteks lain. Untuk kekurangan yang ketiga, yaitu analisis teoritis cukup mendalam. Namun,
kurang didukung dengan bukti empiris yang kuat. Oke, kita sudah berada pada tahap pembahasan analisis kritis. Terdapat beberapa poin yang sudah saya dapatkan dari analisis jurnal tersebut. Untuk poin yang pertama, yaitu jurnal ini menawarkan perspektif menarik dan kritis terhadap klaim tentang post-birokrasi dengan mengusulkan konsep tata kelola pemerintahan yang dihidupkan kembali sebagai alternatif. Untuk poin yang kedua, yaitu pendekatan teoretis yang digunakan cukup solid, namun perlu dilengkapi dengan data empiris yang lebih kuat untuk mendukung argumen dan temuan. Untuk poin yang ketiga, yaitu kontribusi utama jurnal ini adalah dalam menyoroti kontinuitas, wacana dan praktik, bukan perbedaan dalam lingkungan kebijakan dan manajemen publik yang berubah. Nah, untuk poin yang terakhir dalam analisis jurnal ini adalah meskipun fokus pada konteks Inggris, temuan dan analisis ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut di konteks lain. Oke, tidak terasa kita sudah berada di pembahasan terakhir, yaitu mengenai saran dari jurnal yang telah diresensi. Untuk saran yang pertama, yaitu perlunya pemahaman yang lebih kompleks dan holistik mengenai transformasi tata kelola publik, daripada hanya menerima konsep sederhana seperti post-birokrasi. Karena yang terjadi adalah proses perluasan birokrasi, bukan pengembangan post-birokrasi itu sendiri. Untuk saran yang kedua, yaitu konsep tata kelola pemerintahan yang dihidupkan kembali, yang diusulkan ini dapat menjadi konsep yang berguna untuk memahami dinamika perubahan dalam tata kelola publik. Karena konsep ini menempati ruang antara administrasi publik tradisional dan tata kelola pemerintahan yang ditransformasikan. Oke, kita lanjut di slide berikutnya, masih mengenai saran dari jurnal yang telah saya resensi. Untuk saran yang ketiga, yaitu kebutuhan akan skala dan cakupan ekonomi, standarisasi, serta adanya ketidakterpisahan dalam layanan publik menunjukkan bahwa birokrasi masih tetap diperlukan. Oleh karena itu, perubahan dalam tata kelola publik sebaiknya tidak dilihat sebagai menghilangnya birokrasi, melainkan transformasi dan perluasan birokrasi ke area-area baru. Untuk saran yang keempat, yaitu penelitian dan analisis lebih lanjut diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika transformasi tata kelola publik, sehingga dapat dirumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif. Nah, selesai sudah penjelasan dari saya pada video kali ini. Seperti saya dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Semoga video ini bermanfaat bagi saya dan teman-teman semua, dan juga bagi dia. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, comment, and subscribe ya teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.